Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita masih dalam situasi pandemi, kita bersyukur bahwa kita masih dapat kembali beribadah di hari Minggu ini meski masih secara online. Marilah melalui ibadah ini kita ungkapkan rasa syukur itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Marilah kita menaburkan benih-benih yang baik, yakni firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Bagimu dan orang yang menolak binasa selamanya. Dan benih ditabur di tanah yang gembur, tumbuh dan berbunga, berganda buahnya. Firman yang ditabur di hati yang gembur pasti akan berbuah berlimpah hasilnya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami ingin mengaku dosa-dosa kami, terutama di saat kami gagal sebagai pembawa kabar baik dalam kehidupan ini. Seringkali kesibukan kami, ego kami, membuat kami tidak bersedia untuk membawa kebaikan dalam hidup ini. Kami belum mendapatkan apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Seharusnya kami menjadi penabur-penabur benih firman Tuhan. Tetapi sebaliknya justru seringkali kami masih hidup dalam hawa nafsu duniawi kami. Oleh karena itu ya Bapa, di hadapan-Mu saat ini kami mohon pengampunan dosa. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami dan memampukan kami untuk hidup sebagai pribadi-pribadi yang siap untuk selalu menaburkan benih-benih firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Inilah pengakuan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ku hilang
Saudara, berita anugerah diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari kita berdoa. Kini tiba saatnya kami untuk kembali merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami, kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti, kami juga boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan sajalah yang boleh kami terus muliakan di dalam setiap segi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
Dilanjutkan dengan ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbagailah setiap orang yang mendengarkan, yang memelihara, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setujukah Anda jika dikatakan bahwa persiapan yang baik merupakan langkah awal untuk mencapai sebuah keberhasilan? Kalau kita perhatikan ungkapan tadi ada benarnya. Bukankah kalau kita ingin sukses dalam sesuatu, maka perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik? Mari kita ambil contoh yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Misalnya kalau seorang ibu ingin masak. Kalau ingin masaknya berhasil, paling tidak perlu persiapan. Mulai dari persiapan menunya mau masak apa, lalu persiapan membeli bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, peralatan masaknya, dan lain sebagainya. Itu perlu dipersiapkan supaya nanti masaknya bisa berhasil. Atau kalau misalnya kita ingin membuka sebuah usaha yang baru, kalau kita ingin berhasil tentu perlu persiapan. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Kita perlu mempersiapkan modalnya misalnya, kita perlu mempersiapkan tempatnya, produknya, bahkan juga mungkin kita perlu memikirkan bagaimana memasarkan atau mempromosikan apa yang mau kita dagangkan itu. Artinya perlu persiapan. Bahkan misalnya sampai hal yang sederhana sekalipun, kalau misalnya Anda ingin berlibur bersama dengan keluarga nanti ya, kalau virus ini sudah selesai begitu ya saudara. Kalau kita mau jalan-jalan, kita juga perlu persiapan bukan? Kita perlu mempersiapkan kita mau kemana, mempersiapkan hotel, tiket. Kalau ke luar negeri kita harus mempersiapkan paspor dan lain sebagainya. Artinya saudara, memang dalam hidup ini, dalam berbagai macam hal, kalau kita ingin berhasil, maka kita perlu mempersiapkannya dengan baik. Kadangkala apa yang sudah dipersiapkan dengan baik itu aja belum tentu berhasil. Apalagi kalau tidak ada persiapan. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara bahwa memang persiapan yang baik merupakan langkah awal untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah saudara, persoalan tentang pentingnya persiapan dalam melakukan sesuatu ini juga menjadi perhatian Yesus. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur dalam bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus ingin menyampaikan ada dua hal persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan bagi mereka yang mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua adalah persiapan bagi mereka yang akan menyampaikan atau yang akan menaburkan firman Tuhan itu.
Jadi baik yang mendengar, baik yang menerima, maupun yang menaburkan benih itu, yang menyampaikan benih itu, firman itu, dua-duanya perlu persiapan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita terima. Dan bukankah untuk sesuatu yang penting itu perlu yang namanya persiapan? Nah, pertanyaannya adalah apa yang perlu dipersiapkan baik oleh penerima maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Yang menarik saudara, kalau kita perhatikan, kedua-duanya perlu mempersiapkan hati. Kalau kita lihat tadi misalnya di dalam ayat ke-9, Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Mendengar di sini saudara bukan hanya mendengar dengan telinga. Yang Yesus maksudkan mendengar di sini adalah mendengar dengan hati. Artinya ada kesungguhan dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam menerima firman itu. Ini persoalan hati yang perlu dipersiapkan. Hati yang bagaimana? Kalau kita lihat dari perumpamaan-perumpamaan yang tadi disampaikan oleh Yesus, kita bisa melihat bahwa hati yang bersih dari batu-batu. Hati yang bersih dari semak-semak duri. Hati yang siap sama seperti sebuah lahan, sama seperti sebuah tanah yang memang siap menerima benih-benih yang baik, yaitu benih-benih firman Tuhan. Nah, persoalannya saudara, kalau kita perhatikan bagaimana selama ini kondisi hati kita sebagai pendengar firman Tuhan, sebagai penerima benih-benih firman yang ditaburkan itu, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyiapkan hati yang bersih? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari hati kita masih dipenuhi dengan batu-batu. Batu-batu itu bisa berupa kekerasan hati kita, kebebalan hati kita yang gak mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Batu-batu yang keras itu akan membuat benih-benih firman itu tidak akan bisa bertumbuh. Dia akan terhimpit. Ego kita saudara. Bukankah itu seringkali menjadi batu-batu yang menghimpit pertumbuhan benih firman Tuhan? Kekerasan hati kita merasa kita yang paling benar. Mengikuti apa yang kita mau bukan yang Tuhan mau. Itulah batu-batu yang harusnya kita sadari dan kita singkirkan di dalam hati kita agar kita bisa menjadi penerima firman Tuhan yang baik. Lalu kemudian apalagi yang perlu dibersihkan? Semak-semak duri. Apa itu semak-semak duri dalam hati kita saudara? Kalau saya membayangkan semak-semak duri itu seperti kekhawatiran kita, ketakutan kita. Atau semak-semak duri juga bisa berarti ketidakpercayaan kita. Semak-semak duri juga bisa berarti segala akar pahit yang masih kita simpan. Mungkin sakit hati kita, dendam kita, iri hati kita. Mungkin kita pernah dilukai dan itu terus kita simpan. Saudara, itu semua seperti semak duri. Kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan, segala akar pahit itu seperti semak duri yang dapat menghimpit pertumbuhan benih firman Tuhan dalam hidup kita. Karena bukankah seringkali yang lebih besar adalah kekhawatiran kita ketimbang iman kita? Bukankah seringkali akar pahit itu membuat kita melangkah dengan begitu berat dan bukan dengan sukacita? Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan, mari kita bersihkan hati kita dari semak duri yang seperti itu. Supaya apa? Supaya hati kita sekali lagi siap untuk menerima benih firman Tuhan. Supaya hati kita menjadi lahan yang subur untuk ditaburkan benih firman itu. Dan akhirnya benih firman itu dapat bertumbuh, berbuah. Yesus katakan ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu semua dapat terjadi kalau kita mempersiapkan hati kita.
Firman Tuhan itu akan berbuah dan dinikmati oleh orang banyak kalau kita siap. Di awal tadi saya katakan persiapan itu penting agar kita bisa berhasil untuk berbuah. Nah, ini yang pertama yang ingin saya ajak untuk kita sadari bersama. Sebagai penerima firman Tuhan, kita gak bisa menerima begitu saja. Kita gak hanya mendengar dengan telinga kita, tapi juga dengan hati kita. Segenap keberadaan kita, siapkan hati kita dengan sungguh. Agar firman Tuhan itu betul-betul tertanam, berakar, dan juga berbuah. Lalu yang kedua, saudara sekalian, kalau kita lihat, persiapan yang kedua yang Yesus sampaikan bukan hanya untuk para pendengar, tapi juga untuk para pewarta firman Tuhan atau para penabur. Apa yang perlu dipersiapkan? Saya mencatat ada 3 hal yang perlu dipersiapkan oleh para penabur. Yang pertama adalah para penabur harus mempersiapkan hati yang mau mendengar firman Tuhan. Nah, ini menarik, saudara. Jadi para penabur, menurut saya, mereka harus terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan itu dulu. Baru mereka bisa menaburkan firman Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seseorang bisa menyampaikan firman Tuhan kalau dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kalau saya membayangkan, kita itu memiliki peran ganda. Baik sebagai pendengar firman Tuhan, dan kalau kita sudah mendengar dengan hati, maka kita harus juga menjadi penabur firman Tuhan. Apa yang kita dengar dengan hati itulah, apa yang kita resapi, apa yang kita hayati, apa yang kemudian bertumbuh, itulah yang kemudian kita hasilkan dalam buah-buah, yaitu apa? Juga mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita mau menjadi penabur, maka kita harus mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Karena yang kita sampaikan firman Tuhan, yang kita sampaikan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Yang kita sampaikan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Jadi seorang penabur harus memiliki hati yang mau mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, saudara, seorang penabur harus memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Hati yang mau dipakai ini berarti seorang penabur harus siap mewartakan firman-Nya dalam segala situasi. Tadi di dalam kata pembuka kita menemukan bagaimana firman Tuhan mengatakan harus siap dalam segala kondisi, baik atau tidak baik keadaannya. Wartakan firman Tuhan itu. Nah, oleh karena itu seorang penabur harus siap hatinya, siap menghadapi berbagai macam kendala, berbagai macam kesulitan. Kalau saya membayangkan seorang penabur begitu ya, dia harus siap dengan matahari yang panas, dia harus siap mungkin dengan medan yang tidak baik. Demikian juga dengan kita. Pada saat kita mau menaburkan firman Tuhan itu, kita harus siap. Siap dengan segala konsekuensi, siap dengan segala resiko. Karena tidak selamanya kita akan diterima. Kebenaran itu tidak selamanya dengan mudah diterima. Bukankah dunia ini lebih suka ketidakbenaran? Bukankah dunia ini lebih suka ketidakadilan? Bukankah dunia ini lebih suka dengan aturannya sendiri? Pada saat kita mau mewartakan kebenaran, maka kita pun harus siap seandainya ditolak. Tapi itulah menjadi tugas kita. Begini saudara, bukankah seorang penabur itu tugasnya apa sih? Menaburkan, menaburkan, dan menaburkan. Jadi jangan pernah menyerah untuk terus menaburkan kebaikan, kebenaran, dan firman Tuhan. Percayalah saudara, tidak ada yang sia-sia saat kita menaburkan segala yang baik. Jadi yang kedua, kita sebagai penabur harus memiliki hati yang mau dipakai Tuhan. Hati yang siap untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang penabur, apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah hati yang berserah kepada Tuhan. Apa artinya? Tadi saya katakan bahwa tugas seorang penabur itu adalah menabur benih yang baik.
Tetapi seorang penabur tidak bisa memberikan pertumbuhan, betul? Yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Yang punya kuasa untuk memberi kehidupan dari benih itu siapa? Tuhan. Dan itu bukan wewenang kita. Tapi tugas kita adalah menabur. Biarlah Tuhan yang kemudian menumbuhkan benih-benih itu. Jadi kalau saya katakan, lakukanlah bagian kita dengan sungguh. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai dan juga akan memberikan pertumbuhan itu. Dan saudara ingat bahwa sebuah benih itu butuh proses untuk bertumbuh, betul ya? Enggak ada yang instan. Nah, oleh karena itu pada saat kita menjadi penabur kebaikan, penabur kebenaran, penabur firman Tuhan, jangan cepat ingin melihat hasilnya. Bisa jadi ini akan jangka panjang, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi mungkin sampai nanti kita berpulang ke rumah Bapak, mungkin kita belum bisa melihat hasilnya. Tapi poin saya adalah tadi, tetaplah menabur apa yang Tuhan inginkan. Jangan ingin segera melihat hasilnya. Biarlah proses itu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi percayalah, apa yang kita tabur, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar itu pasti akan menuai hasil yang baik juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kini pertanyaannya adalah kita masuk yang mana? Apakah kita sebagai pendengar atau pewarta firman Tuhan? Kalau boleh saya bantu untuk menjawab Bapak Ibu Saudara, kita termasuk keduanya. Di satu sisi, kita adalah pendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hati kita untuk mendengar, menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Bersihkan hati kita dari batu dan semak duri. Sehingga hati kita menjadi lahan yang subur untuk ditabur benih firman Tuhan. Tetapi sekaligus kita juga penabur. Kita juga pewarta firman Tuhan. Jangan lupa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu maka kita harus menghasilkan buah. Oleh karena itu bawa kabar baik ini dalam kehidupan kita. Sebarkan, bagikan. Menjadi kesaksian yang hidup melalui kata dan perbuatan kita. Baik di tengah keluarga, di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat. Jadilah penabur benih kebaikan dan kebenaran. Jadilah penabur benih firman Tuhan itu. Dan kita harus mempersiapkan hati untuk bisa menjadi penabur yang baik. Hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penabur dan juga hati yang berserah kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, persiapan yang baik itu merupakan langkah awal untuk keberhasilan. Dan ingat, jangan hanya berhenti dengan persiapan saja, tapi perlu pelaksanaan. Karena percuma kalau cuman persiapan aja terus tapi gak pernah melakukan, gak pernah melaksanakan, maka tidak ada gunanya. Selamat mempersiapkan diri, selamat melakukan tugas kita sebagai pendengar dan penabur firman Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa menghasilkan buah 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, pada minggu depan akan dilayangkan ibadah perjamuan kudus secara online. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri bersama keluarga untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan. Jemaat dimohon mempersiapkan sendiri anggur atau teh atau air mineral dan roti untuk perjamuan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Dengan sikap berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami memiliki tugas ganda, baik sebagai pendengar maupun sebagai penabur firman Tuhan. Dan untuk keduanya kami perlu mempersiapkan hati kami dengan benar. Sehingga hati kami boleh menjadi lahan yang subur, ditabur firman-Mu, dan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buah inilah yang kemudian kami taburkan kembali dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi penabur-penabur yang siap dalam segala situasi, baik atau tidak baik keadaannya. Kami selalu menaburkan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidup kami, dimanapun kami berada. Dan kami sungguh percaya bahwa apa yang kami lakukan, itu merupakan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan sendirilah yang akan memberikan pertumbuhan melalui apa yang boleh kami tabur. Ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan semua itu kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang kiranya menolong kami dalam segala sesuatu yang sedang kami hadapi. Kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul di dalam masalah ekonomi karena dampak COVID-19 ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan yang bukakan jalan sehingga pekerjaan ataupun upaya yang mereka lakukan semua boleh mendatangkan apa yang baik. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam kondisi kesehatan, bagi yang kurang sehat Tuhan juga berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang menjalani aktivitas sehari-hari, Tuhan juga yang menjaga dan melindungi, agar umat-Mu juga boleh terjaga dari sakit penyakit, memberikan mereka juga kondisi tubuh yang prima, kondisi tubuh yang fit, agar mereka juga tetap dapat beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam mereka menjalani masa liburan dan nanti akan kembali masuk dalam sekolah. Tuhan juga berikan mereka semangat, sukacita, agar anak-anak kami juga boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul dalam usia lanjut mereka. Tuhan juga senantiasa berikan sukacita dan damai sejahtera, terutama kondisi kesehatan yang baik, agar mereka juga boleh melewati hari-hari ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di berbagai tempat. Tuhan sertai gereja-gereja-Mu untuk mereka boleh dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi penabur firman Tuhan. Sehingga apapun yang boleh gereja-gereja-Mu lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan secara khusus untuk gereja Tuhan, GKI Kutisari, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap apa yang boleh dilakukan. Tuhan berkati para pelayan gereja Tuhan, biarlah semua juga boleh bersatu hati. Sehingga dalam melakukan setiap program-program terutama dalam kondisi COVID ini, semua juga boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Dan gereja Tuhan di GKI Kutisari ini boleh terus diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, terutama bagi upaya dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan berkati baik para pemimpin yang tertinggi, presiden sampai kepada jajaran di bawahnya. Biar mereka boleh memiliki hikmat dalam mengambil keputusan yang tepat, sehingga akhirnya COVID-19 ini boleh tertangani dengan baik. Kami berdoa untuk rumah sakit yang menampung pasien-pasien COVID-19. Tuhan berikanlah juga
sukacita dan damai sejahtera untuk tenaga medis yang merawat, dan Tuhan cukupkan segala yang dibutuhkan, dan biarlah apa yang terbaik boleh Tuhan sediakan. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa bersama ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua dalam minggu-minggu yang telah kami lalui. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami memperoleh kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kami sebagai wujud rasa syukur kami atas segala kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh menjadi saluran berkat dan juga boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih semua Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Injil bergaul ke seluruh dunia, membawakan kabar
manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Entah Injil bergaung, diwartakannya terus tentang kasih yang sempurna karena kurban penebus. Berikan wartanya bagi insan di dunia, sudah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.